Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen dulu ya anak-anak ya. Oke, sekarang Abdul Malik hadir enggak? Ya, Bu. Nah, Dodi Wijatmiko hadir? Alina? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Ayo, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dari Sabang sampai menjadi. Baiklah, hebat-hebat anak-anak. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini Ibu ada literasi supaya nanti bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Ayo dibaca sekitar 5 sampai 10 menit anak-anak ya. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, siapa ya yang bisa memberi penjelasan kepada Bu Cindra mengenai literasi yang sudah dibaca tadi? Yang bisa saya beri nilai loh, saya beri tambahan nilai 5. Saya. Ada yang bisa anak-anakku? Saya, Bu, saya. Ya, ayo. Iya, boleh. Iya, apa ayo? Tolong dijelaskan kepada teman-temannya anakku. Gajah itu sombong sekali, Bu, karena badannya besar, dia mengejek semut yang badannya kecil. Oh, pintar sekali ya, Rosi. Nah, nanti Ibu kasih nilai. Buat teman-teman yang lain harus semangat juga, biar nanti mendapatkan nilai yang bagus. Seperti teman kita, Rosi. Paham semuanya ya? Paham, Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Dan tujuan pembelajarannya yaitu kalau dalam mapel bahasa Indonesia, yang pertama dengan kita melihat video dongeng asal mula terjadinya kota Surabaya, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran mapel PPKN, setelah kita membaca atau melihat dongeng tadi nanti, maka kita akan menyebutkan atau mengungkapkan sikap tokoh berhubungan dengan pengamalan sila ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, itu unsur-unsur intrinsik anak-anak sudah ada yang tahu apa belum? Unsur dari dalam, Bu. Dari dalam cerita, Bu. Oh iya, pintar. Ini nanti yang kita pelajari anak-anak, yaitu peta pemikiran unsur-unsur intrinsik. Ada 7. Yang pertama tema, tokoh, sifat tokoh, latar tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Nah, di sini Ibu akan melihatkan video. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Oke, disaksikan ya anak-anak.
Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Berjalan di daerah ini. Apakah ini masalah, Bang? Iya, lah wilayah kekuasaan. Siapapun dia tidak boleh berenang masuki wilayah kekuasaan. Ayo anak-anak, seru Seru, Bu. Nah, sekarang kita akan cari tahu yuk unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama tema. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita. Yang kedua, tokoh itu pelaku cerita. Nah, mudah kan belajar unsur intrinsik? Udah, Bu. Oke, nah sekarang kita hubungkan video tadi dengan sila ketiga Pancasila. Kita sekarang mempelajari tentang makna Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Nah, yang pertama, cinta damai dan persatuan. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, gotong royong, dan toleransi antar sesama. Nah, kamu diskusikan dengan kelompokmu karena ada 10 anak. Jadi ibu bagi menjadi satu kelompok 3 orang, ya. Berarti ada yang satu kelompok 4, berarti ada 3 kelompok. Ayo, silakan berdiskusi untuk menentukan temanya, tokoh, sifat, latar, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moralnya. Sudah terbagi dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Coba sekarang, Rosi. Ya, Bu. Ini kelompoknya untuk presentasi. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya ya. Yang lainnya tolong disimak. Nanti ada yang kurang boleh dikomentari di akhir setelah presentasi. Oke, silakan dipresentasikan. Ya. Temanya apa tadi? Ya, teman-teman. Untuk temanya yaitu tadi tentang pertarungan antara Sura dan Baya. Tokohnya tadi ada Sura yaitu ikan, sama Baya yaitu buaya, Bu. Kemudian sifat tokohnya tadi, Oke. ya Bu. Sifat tokohnya bagaimana, sayang? Sifat tokohnya tadi dua-duanya itu ingin menang memperebutkan wilayahnya, Bu. Jadi jahat, Bu. Antagonis ya. Egois. Antagonis, Bu. Kemudian latar Oke. tempatnya tadi di sungai ya, Bu. Oke, pintar. Bagaimana amanatnya ini yang paling penting? Jadi kita itu tidak boleh berebut, kita harus tetap bersatu, menjaga wilayah kita sendiri-sendiri dan tidak boleh merebut milik orang lain. Harus rukun. Pintar sekali. Ayo, silakan beri tepuk tangan untuk teman kita Rosi supaya lebih semangat pembelajaran kita. Tepuk tangan untuk kelompok 1, hebat sekali. Oke, kita lanjutkan ke diskusi yang kedua ya anak-anak. Nah, jika dikaitkan dengan video tadi, yang pertama topiknya bermakna persatuan dan kesatuan. Silakan identifikasi masalahnya, menetapkan masalahnya, dikembangkan solusinya, bagaimana sudut pandang dari masing-masing anggota kelompok, lalu pemecahan masalahnya bagaimana. Nah, ini dikaitkan dengan sila ketiga. Nah, sekarang Bu Cindra tanya, apa sila ketiga anak-anak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Dilihat dari simbol dapat kita tahu bahwa kita memiliki baik itu suku, budaya, adat, tapi kita harus hidup rukun antara satu dengan yang lain, tidak boleh bertengkar seperti Sura dan Baya tadi. Oke, sekarang yang mau bertanya untuk MUPL PPKN ini siapa? Kalau bisa angkat tangan
Yang angkat tangan nanti saya beri tambahan nilai. Siap. Identifikasi masalah dari cerita tadi adalah berebut wilayah kekuasaan antara ikan surah dan ikan air. Ya. Lalu menetapkan masalahnya berarti tentang apa? perebutan kekuasaan itu. Iya, solusinya bahkan bagaimana solusinya supaya tidak berebut kekuasaan atau tidak bertengkar? Solusinya adalah membagi wilayah kekuasaan biar mereka saling ikut. Baik anak-anakku, itu tadi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang saatnya mengerjakan LKPD. Coba kamu lihat LKPD yang ada di rumah ya. Sudah dibuka sayang semuanya? Sudah, Bu. Di sini nanti Ibu akan mengirimkan juga soal evaluasi yang Ibu kirim di grup ya. Nanti saya kasih linknya di Google Form. Nah, ini contoh soal bentuk literasi ya. Ini pertanyaannya, terus nanti kamu cari informasinya berdasarkan sila ketiga Pancasila. Sudah jelas? Sudah jelas apa? Jelas ya? Oke, sebelum kita akhiri, kita simpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Yang pertama tadi kita mempelajari apa ya anak-anakku? Unsur intrinsik karya sastra. Ya, unsur intrinsik yang terdapat dalam suatu cerita. Yang kedua, mukul PPKN tadi? Sila ketiga Pancasila. Pengenalan sila ketiga Pancasila. Beri penguatan sedikit ya anak-anak bahwa di dalam suatu cerita itu cerita bisa dibagi menjadi dua, cerita fiksi, non fiksi. Kalau cerita fiksi itu cerita yang tidak nyata. Kalau cerita non fiksi itu cerita yang nyata. Oke. Lalu kita lanjutkan ke sila ketiga, bahwa di sila ketiga itu maknanya kita harus rukun. Boleh pinter sekali, anak hebat semua. Nah, sebelum Ibu akhiri, anak-anak besok mempelajari tentang subtema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 PB5 ya anak-anak, jangan lupa. Terus sebelum Ibu akhiri, anak-anak di rumah jangan lupa untuk belajar. Yang kedua, ibadah sholatnya, mengajinya, dijaga kesehatannya. Ya anak-anakku sekalian, bisa mendengar Ibu semuanya? Ya, Ibu. Ya. Baik, nah sekarang kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.